Pro 1 RRI Mataram mempersembahkan Dialog Kentongan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Sadika Suara ini kembali menyapa Anda dalam program Kentongan di sore hari ini. Baik pendengar, kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana mengembalikan mental anak pasca bencana, ya, tepatnya di Kentongan sore hari ini dengan topik mengembalikan psikologis anak ya pasca bencana. Dan untuk membicarakan itu, pendengar dan juga pemirsa di YouTube channel RRI Mataram Official, kita sudah kehadiran Kak Munawar Mahmud atau yang biasa dipanggil Kak Mahmud, ya. Betul. Nah, beliau ini adalah salah satu pendongeng yang di NTB atau mungkin satu-satunya. Enggak juga. Banyak pendongengnya. Nah, selain itu beliau juga di relawan komunitas Sekuat Ikhlas, ya. Jadi ada dua background ini yang kayaknya kita perlu cari tahu nih seperti apa aktivitasnya. Tapi saya lebih tertarik ke pendongeng ini dulu nih. Setelah bencana kan kalau mendongeng itu identik dengan menghibur begitu di ruang kelas dan seterusnya. Tapi memilih pasca bencana, apa sih yang membuat Kak Mahmud harus turun nih ketemu anak-anak gitu? Betul, memang kita ketahui bersama ketika bencana datang, ya banyak di relawan, teman-teman relawan itu terfokus bagaimana memberikan bantuan dalam bentuk materi, bantuan dalam bentuk bahan makanan dan segala macamnya yang ditujukan lebih kepada orang dewasa begitu. Tapi di sini saya tergerak begitu ketika itu semua banyak yang melakukan hal itu, ada satu yang terlupakan, yakni anak-anak gitu. Anak-anak selain membutuhkan bahan pokok makanan, yang paling utama yang dibutuhkan oleh anak-anak itu adalah pendampingan psikologis. Oh gitu. Ya, kita tahu bersama ketika pasca bencana pasti yang tersisa itu ada rasa takut, kecemasan dan segala macam. Dan itu yang sering terjadi bukan hanya di orang dewasa, tapi anak-anak ini perlu didampingi gitu. Oh gitu. Pemulihan. Oh ya. Ini kalau kita berbicara tentang kebencanaan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini memang paling terasa itu di tahun 2018 ya. Ya gempa. Nah, setahun kita ya baru mulai tenang-tenang. Datang lagi itu cukup mempengaruhi psikologis kita orang yang dewasa juga loh tentang virus corona itu. Nah, seperti apa pendekatan yang dilakukan oleh Kak Mahmud sendiri ketika melakukan pendampingan psikologis ini? Apakah Kak Mahmud door to door gitu ke rumah satu orang satu, atau memang dikumpulkan atau bagaimana sebenarnya? Ya, pendekatan yang kami lakukan kan kalau di pasca bencana itu, misalkan ya contoh kemarin yang paling terparah yang pernah saya datangi yaitu di Palu, Kak. Di Palu itu luar biasa kan, di sana ada 3 bencana kalau di sana terjadi gempa bumi, likuifaksi, kemudian tsunami, itu yang terjadi sangat dahsyat sekali. Dan saya hadir pada waktu itu pasca 2 hari dibukanya bandara juga di sana hancur gitu. Nah, tentu anak-anak yang di sana kan tidak punya rumah. Kalaupun punya rumah pasti ada rasa takut yang luar biasa kembali ke rumah. Trauma gitu. Trauma yang luar biasa, gitu, stres gitu. Sehingga kebanyakan dari masyarakat ketika pasca bencana, apalagi bencana yang besar itu biasanya membuat pengungsian, tenda pengungsian, atau berada di tenda pengungsian yang sudah disiapkan gitu. Nah, kami menemui langsung mereka di tenda pengungsian. Tenda pengungsian. Iya, tenda pengungsian. Mereka berkumpul di situ. Iya, sudah berkumpul di sana gitu, yang di tempat yang aman gitu. Gitu. Nah, ini Kak Mahmud menyebut Palu tadi ya. Iya, Palu. Nah, bagaimana Kak Mahmud bisa kok ke Palu gitu juga? Nah, bagaimana perjalanannya? Betul. Memang di sana saya berangkat sendiri, Kak. Tanpa ikut rombongan relawan. Di sana alhamdulillah diberangkatkan sama saya juga pada waktu itu ikut dalam komunitas namanya Kerajaan Dongeng. Di sana saya diberangkatkan melalui komunitas tersebut sendiri gitu. Ya, karena pada saat itu pasca 1 minggu setelah bencana itu luar biasa, dahsyat sekali. Itu kan awal-awalnya saya sih maunya datang itu misalkan 2 hari setelah bencana datang, tapi ternyata di sana bandaranya masih belum dibuka, masih ditutup karena kondisinya sangat hancur lah gitu. Nah, akhirnya ya sudah, karena memang gerakan hati dan gerakan sosial yang memang ya prihatin dan kondisi pada saat itu, akhirnya saya pun
ada yang mengajak, ada yang meminta gitu, ayo siapa yang siap ke Palu, karena banyak yang terkadang tidak mudah untuk mau gitu. Tetapi memang saya sudah punya keinginan untuk mau, akhirnya saya memutuskan untuk berangkat ke Palu sendiri gitu. Dan di sana juga masih bingung juga gitu. Nyampainya di sana bandara masih belum stabil gitu. Untuk mencari teman komunitas yang lain tuh saya harus calling di sana. Oh gitu. Jadi lumayan juga nih petualangannya tuh. Petualangannya luar biasa. Manusiawi juga nih ketika kita memang tadinya niatnya untuk memberi semangat kembali, memotivasi. Tapi pernah nggak Kak Mahmud sendiri juga kena nih mentalnya ketika menyaksikan yang tadinya seharusnya membawa tawa, Kak Mahmud sendiri udah nangis duluan dalam hati gitu. Gimana tuh? Nah, itu yang menjadi tantangan bagi relawan. Yang namanya relawan kan ketika berada di lokasi bencana itu kan membawa sesuatu hal yang berbeda. Artinya tidak ada yang harus yang dibawa di sana. Pertama kita kan membawa kebahagiaan lah, atau membawa harapan untuk mereka gitu. Sehingga kondisi-kondisi kita melihat di lapangan, ketika anak-anak yang masih rasa takutnya masih tinggi, stresnya masih tinggi, tentu di sana kita harus menjaga perasaan dalam artinya kita hampir bisa dikatakan simpati itu memang harus, tapi karena kita ingin melihat anak bahagia kita harus tunjukkan wajah yang bahagia, menyembunyikan rasa prihatin yang luar biasa gitu, karena memang kita terjunnya ke anak-anak gitu. Jadi ya harus ceria gitu, harus menyapa mereka bahwa mereka tidak sendiri, kita yang akan dampingi begitu. Gitu. Nah, ini Kak Mahmud, mungkin ini bisa jadi inspirasi juga nih bagi pendengar dan juga pemirsa di RRI Mataram Official. Seperti apa tahapan yang terjadi atau proses ketika Kak Mahmud memberikan trauma healing lah gitu ya dalam jalur pendongeng ini? Ya, pertama yang kita lakukan itu asesmen terlebih dahulu. Kita lihat, kita tanya dulu, mungkin di sana ada relawan sudah ada di sana gitu. Kita asesmen terlebih dahulu bagaimana kondisi anak-anak di sana, berapa jumlahnya, terutama kita melihat bagaimana keadaan psikologis anak di sana. Begitu kita lebih ke ini, kemudian nanti di lapangan ada nggak yang akan temenin, misalkan biasanya kan di posko bencana pasti ada relawan yang stay di sana, sehingga kita harus koordinasi terlebih dahulu dengan teman relawan yang ada di lokasi gitu, sehingga baru setelah itu kita terjun ke lapangan gitu. Nah, setelah jelas datanya, jelas bagaimana kondisi yang ada di sana, baru kita terjun langsung ke lokasi bencana, terutama di lokasi pengungsian pertama. Nah, baru setelah itu kita ke lapangan. Ya, kita kumpulkan anak-anak gitu, kita ajak mereka bermain sesuai dengan SOP, bagaimana penanganan psikologis anak gitu ya. Kita ajak bermain, setelah itu kita lakukan pendekatan terlebih dahulu biar mereka itu nyaman terlebih dahulu kepada kita, karena terkadang tidak semua anak itu menerima gitu. Ini ngapain sih gitu, kita lagi begini tapi kok tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba datang bermain dan segala macam. Nah, kita memang lakukan pendekatan terlebih dahulu kepada anak-anak, baru setelah itu kita ajak mereka kembali ke dunianya, yaitu ke dunia anak-anak, melalui bermain, pendampingan melalui storytelling, terutama saya ini adalah pencerita, pendongeng gitu. Saya lebih banyak melakukan pendekatan ataupun pendampingan melalui cerita. Jadi terapi dengan cerita gitu. Iya. Ini luar biasa nih pendengar dan juga pemirsa ya. Artinya ketika Kak Mahmud turun untuk memberikan pendampingan, tidak serta-merta datang langsung hore lalala ya, ternyata dilakukan observasi dulu detail ya, by data tadi ya, baik itu tentang situasinya, kondisi orang-orangnya dan seterusnya. Nah, tadi juga Kak Mahmud menjelaskan bahwa ada mukadimah, ketuk pintunya dulu nih, artinya membuat mereka nyaman dulu nih. Kalau dari Kak Mahmud itu cara atau trik yang paling cepat untuk membuat anak-anak untuk cepat merespon, cepat merasa nyaman gitu. Ya, apa yang dilakukan tuh misalnya? Dalam istilah psikologi itu ada istilahnya rapu gitu. Rapu itu adalah membangun keharmonisan antara kita sebagai pembicara dengan audiens, atau kita sebagai pendongeng dengan anak-anak. Nah, tentu di sana kita sebagai pendongeng di sana kita harus kita harus berada di dunianya anak-anak. Ya, pertama ya kita seperti anak-anak begitu. Ya, seperti anak-anak yang memang ya bagaimana anak-anak itu senang dengan kita ajak mereka ice breaking, bermain sederhana begitu. Kemudian ya kita ajak
bermain sederhana dalam artian di sini mungkin ice breaking, tepuk-tepuk dan segala macamnya yang di dunianya seperti dunianya anak-anak gitu. Nah, setelah itu baru kita ke tujuan kita sebenarnya apa di sana. Jadi kita kedekatan kita bangun keharmonisan dulu dengan anak-anak atau audiens penonton itu sendiri dengan cara bermain, kemudian ice breaking, ajak mereka tepuk-tepuk, kemudian sapa mereka dengan cara pendekatan ke anak-anak. Tidak mungkin kita ceramah langsung. Betul. Setelah itu ya baru kita masukkan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anak melalui cerita gitu. Sehingga kalau sudah nyaman, pesan dari cerita atau kegiatan kita akan mudah mereka terima. Betul ya. Jadi memang membangun kenyamanan ini nggak semudah membalikan telapak tangan. Ada prosesnya juga tadi dari Kak Mahmud ya. Nyaman dulu nih baru lanjut gitu ya. Apalagi kan membuat nyaman anak-anak ini kan dengan kondisi psikologis yang tidak normal. Ya. Karena kan mereka dalam situasi yang sedang ini ya, rasa takut tadi ya, takut yang luar agak biasa, berat, tidak mau pisah dengan orang tua, itu yang susah di sana. Gitu. Tapi masalah ketika kita melakukan pendekatan pendekatan ke anak-anak dengan cara tentu di dunianya mereka, alhamdulillah saya melihat secara langsung perubahan yang luar biasa. Yang dulunya hanya nangis saja, tidak bisa melihat atau mendengar sesuatu yang berbeda, mereka tiba-tiba nangis, tiba-tiba memeluk orang tuanya gitu. Tidak ketika mereka contohnya misalkan di bencana banjir, ketika waktu di Bima, waktu duka, saya melihat ketika hujan datang, anak-anak itu luar biasa gangguan psikologisnya itu seperti apa nangis, itu rasa takut yang luar biasa, padahal hujan biasa begitu. Nah dari sana ini yang tugas berat kita itu mengembalikan dunia mereka. Nah kalau ini tidak ada pendampingan psikologis kepada anak, maka itu akan berubah menjadi trauma, Kak. Jadi bukan trauma secara langsung yang terjadi pada anak, tapi itu sebenarnya stres terlebih dahulu. Itu stres baru ke 4 minggu. Ya kalau 4 minggu baru itu bisa dikatakan trauma kalau dia masih berlangsung rasa takut, cemas yang berlebihan. Jadi misalnya Kak Mahmud menemukan sekumpulan anak-anak nih ya, artinya mereka memiliki histori ketakutan yang berbeda-beda. Ada yang meninggal orang tuanya, ada yang saudaranya, dan berat. Iya berat itu beratnya di sana. Tidak bisa kita bayangkan kalau mereka nggak didampingi betul. Apa gitu di masa depan. Apakah ini kalau dari pandangan Kak Mahmud sendiri, kalau dibiarkan mereka ini tetap dalam kondisi seperti itu tanpa ada mitigasi perasaan gitu ya? Betul, apa yang akan terjadi, kemungkinan yang terjadi? Sebenarnya jadi ada tahapannya, makanya kita ketika terjun ke lapangan itu kita tidak pakai istilah trauma healing, Kak. Kita tidak bisa pakai istilah trauma healing. Yang kita pakai itu adalah pendampingan psikologis anak pasca bencana. Nah, karena yang namanya trauma healing itu terjadi minimal 4 minggu setelah kejadian peristiwa tersebut. Nah, baru kita akan cek apakah ini anak ini trauma atau tidak gitu. Nah, jadi ketika kalau yang terjadi sebelum 4 minggu itu disebut bisa dikatakan stres pada biasanya. Artinya karena ada tekanan rasa takut dan segala macamnya. Kita tidak bisa vonis itu sebagai anak ini trauma gitu. Nah, baru setelah 4 minggu, minimal 4 minggu, baru di sana kita akan asesmen terlebih dahulu ada nggak anak-anak yang trauma pasca bencana setelah 4 minggu itu terjadi begitu. Nah, baru setelah itu kita lakukan pendampingan supaya tidak terjadi trauma itu sendiri, supaya tidak terjadi traumanya. Itu tujuannya. Maka di awal-awal bencana kita langsung terjun gitu ke lapangan, baru kita supaya tidak berubah menjadi trauma gitu. Ini kita pendampingan, kita kembalikan ke dunia anak-anak, kita berikan pembelajaran yang positif di sana. Artinya kita berikan pengetahuan tentang bahwa segala yang terjadi ini adalah sebuah musibah yang bisa saja terjadi pada kita, tentu dengan bahasa-bahasa anak gitu. Penguatan untuk menghindari tingkat trauma itu tadi, Kak. Dan ini nampaknya yang paling bahaya dampaknya sebenarnya ya. Ketika perasaan ini tidak segera dimitigasi ya. Betul. Yang namanya trauma itu, Kak, dia akan, kalau sudah trauma anak hampir tidak bisa diobati, Kak. Gitu. Hanya bisa dikurangi, bisa didampingi gitu.
Untuk apa? Untuk mereka bisa menerima bahwa itu yang terjadi pada diri kenyataan mereka. itu ya. Iya. Memang. Kalau sudah trauma itu kan sudah melekat pada diri mereka, perasaan trauma tersebut, sehingga bisa dikatakan hampir tidak bisa disembuhkan gitu, kecuali dikurangi dengan pendampingan dengan psikologis, psikologi yang tepat gitu. Benar-benar. Ya. Saya juga pernah loh merasakan istilah trauma ini karena gempa 2018 ya. Saya dinas siaran. Jatuh buah mangga itu, jedak gitu ya. Jadi kesannya mau lari aja bawahnya. Dan itu cukup lama loh saya bisa terbiasa gitu ya. Terbiasa mendengar suara atau apa. Apalagi anak-anak gitu ya. Nah, ini lagi Kak Mahmud kan menghadapi anak-anak dengan psikologis yang tidak stabil gitu ya. Ya. Siapa yang terlibat biasanya mendampingi Kak Mahmud juga ketika melaksanakan ini? Ketika kami ke lapangan, saya memastikan saya harus bergabung dengan tim dari psikologi gitu, dari psikolog terlebih dahulu. Harus ada tim dari psikolog terlebih dahulu. Memang terutama pada waktu itu, saya alhamdulillah sebelum kita terjun ke lapangan, biasa kami dibekali dari teman-teman psikolog gitu. Kita dibekali, kita diberikan pelatihan, bahkan alhamdulillah sering juga didampingi oleh para psikolog gitu. Sehingga ketika kita berada di lapangan, ketika kita menemukan anak-anak yang ketakutannya berlebih, itu penanganannya ke psikolog lagi gitu. Itu yang tangani, sehingga kami di sana ketika khusus pendampingan anak pasti ada psikolog yang mendampingi. Siap. Ini waktu kita semakin mepet nih Kak Mahmud ya. Tapi sebelum closing statement, ada backgroundnya Squad Ikhlas. Kilas dulu nih tentang Squad Ikhlas ini. Kita ingin dengarkan nih apa sih? Ya, Squad Ikhlas ini sebuah komunitas yang memang saya sendiri yang bentuk, Kak. Oh gitu. Saya sendiri yang bentuk, bisa dikatakan ya sebagai pendirinya. Itu adalah yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial. Oh gitu. Yang paling utama program unggulan kami di Squad Ikhlas ini adalah bergerak menginspirasi, Kak. Nah, yakni menemui anak-anak yang ada di pelosok negeri untuk berani bercita-cita. Gitu. Berat nih. Iya, bercerita, khususnya di anak-anak di pelosok. Oh gitu. Itu Squad Ikhlas ya. Kita juga ingin bedah sebenarnya nih Squad Ikhlas nih, tapi waktunya nih. Tapi kita lebih katanya Kak Mahmud tadi nyamannya dengerin itu ya. Petualangan Kak Mahmud di Medan. Apa yang menjadi pesan ataupun penegasan di Kak Mahmud tentang pendampingan psikologis anak pasca bencana ini sebagai inspirasi kita sebagai closing statement di Kentongan sore hari ini? Pada intinya memang kita ketahui bersama bahwa negara kita Indonesia ini kan daerah rawan bencana gitu. Sehingga perlu mungkin pesan yang ingin saya sampaikan supaya tidak banyak anak-anak yang trauma ataupun stres ketika bencana datang. Perlu adanya pendidikan kebencanaan di sekolah-sekolah gitu, terutama tentang mitigasi bencana. Perlu ada pembelajaran khusus tentang hal itu, sehingga itu paling tidak akan anak-anak itu bisa menerima ketika ada bencana datang, jadi ketakutannya tidak berlebihan, sehingga itu yang perlu ada penegasan terutama di pemerintah, jangan sampai lalai. Artinya yang sebenarnya menyebabkan anak-anak itu banyak korban stres ataupun trauma karena memang tidak ada mitigasi bencana sebelumnya, tidak ada pendidikan tentang kebencanaan terutama gitu. Penting mungkin diadakan khususnya di daerah NTB gitu, Kak. Siap. Baik, terima kasih Kak Munawar Mahmud, Kak Mahmud yang merupakan salah satu pendongeng di NTB bersama kita di Kentongan sore hari ini. Pendengar, ini juga mengakhiri jumpa kita di Dialog Kentongan sore hari ini. Saya Dika Suara, Kak Mahmud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Demikian Dialog Kentongan, persembahan Pro 1 RRI Mataram. Sampai jumpa.